Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak terlalu kecil atau cukup? Kekecilan nggak suaranya? Atau cukup? Bapak? Cukup ya? Bapak kecil. Kecil banget. Sebentar. Ya, Pak kecil. Kecil banget. Bapak gedein. Cek. Nah, kalau sekarang suaranya gimana? Gede nggak? Bapak udah 100% ini suaranya. Udah cukup ya? Gimana sekarang suaranya? Cukup terdengar? Udah cukup. Oke. Kita buka aja langsung pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian. Meskipun kita masih dalam keadaan online ya. Dan ternyata keadaan online ini membuat WiFi di DI down ya. Yang sebelum-sebelumnya itu WiFi-nya normal-normal saja, tetapi karena semua lantai itu pakai WiFi, ternyata membuat WiFi-nya memakai WiFi dalam waktu yang bersamaan, jadi WiFi-nya sering down. Bapak dengar di 10 IPA 1 di lantai 5 katanya sedang bermasalah WiFi-nya. Nah, Bapak juga dengar dalam waktu dekat insya Allah WiFi-nya akan segera diperbaiki dan aksesnya akan ditambah lebih banyak supaya tidak ada gangguan sampai dengan selama kita belajar online. Tapi tentunya kita nggak akan berharap kita terus belajar online, kalian di asrama, Bapak di rumah gitu ya. Kita pastinya selalu berharap kita akan ketemu secara offline lagi atau pertemuan tatap muka lagi. Tapi kita belum tahu kapan pertemuan tatap mukanya. Karena hari Minggu kemarin dari Yayasan Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin itu memperpanjang kegiatan pembelajaran online sampai dengan tanggal 27 Februari 2022. Jadi selama 2 minggu ke depan kita masih akan online. Nah, mengenai kasus Omikron sendiri, per hari ini tanggal 22 Februari 2022 itu kasus barunya sekitar 30.000 dan total keseluruhan kasus yang aktif ya, artinya yang belum sembuh itu sekitar 450.000 seluruh Indonesia. Yang terdeteksi sekitar 1 juta berapa gitu ya, cuman sisanya sudah sembuh. Kemudian yang masih aktif sekitar 450.000 sampai 500.000. Itu bervariasi antara yang ringan, kemudian sedang, dan yang berat. Kalau dilihat dari statistiknya yang ringan dan sedang itu lebih banyak. Ringan dan sedang katanya indikasinya atau simptomnya cuman radang tenggorokan, terus pilek ya, kemudian nyeri sendi atau pegel-pegel. Sedangkan yang berat tentunya disertai dengan komorbid, baru mereka akan merasakan berat. Dan kalau dilihat dari statistik tingkat atau angka kematian, mulai 2 hari kemarin itu hari Minggu dan hari Senin itu sudah mulai naik, merangkak naik ya. Hari Minggu itu sekitar 100, sekarang sekitar 120 per hari orang yang meninggal. Nah, oleh karena itu Bapak harap di asrama DI itu tidak ada kejadian-kejadian atau tidak ada kasus yang positif ya, insya Allah. Kalau merasa sakit, tadi simptomnya atau gejalanya ada pilek, kemudian nyeri sendi, terus tenggorokan kering atau radang tenggorokan, itu segera laporkan ke pengasuh supaya bisa segera dirawat sebelum bisa menyebar ke seluruh gedung Darul Iman. Karena Darul Ihsan, sorry. Karena kelas 11 dan kelas 12 sekarang sudah banyak yang
kena nih di MC sama datar itu udah banyak yang kena. Begitu. Nah, mengenai Omikron ada pertanyaan dari kalian yang mungkin bisa Bapak jawab? Ada informasi perpulangan nggak, Pak? Nah, informasi kepulangan. Bakal dipulangin nggak, Pak? Kayaknya sih pulang tapi pas Lebaran ya. Karena kemarin di minggu kemarin ada rapat koordinasi kembali antara guru-guru dengan pihak yayasan dan Satgas COVID dari Darut Tauhid bilang bahwa menyatakan bahwa Darut Tauhid siap menangani kasus COVID Omikron, khususnya Omikron ya, itu secara internal, jadi nggak usah tidak sampai melibatkan pihak luar atau dari luar tuh maksudnya dari luar dari yayasan ya, jadi semuanya bisa kita handle. Kemudian kita juga sudah mempersiapkan segala fasilitas kesehatan, perawatan. Kalau misalkan di antara kalian atau santri-santri banyak yang terdeteksi positif. Baik itu yang Asrama Putra di sana di Parongpong dan kita di sini Asrama Putri di Cottage ya. Jadi apa namanya? Karena yayasan menyatakan hal tersebut, jadi ada kemungkinan kita masih tetap ada di asrama dengan pertimbangan menurut yayasan kalau misalkan dipulangkan justru ada kemungkinan akan membahayakan kepada kalian dan keluarga kalian malah jadinya ya. Karena kalau misalkan ada yang positif kemudian dipulangkan, nah kita nggak tahu yang positifnya ini bisa menyebarkan ke anggota keluarga yang lain apa enggak gitu. Dan kalau misalkan pun kalian dipulangkan, kalian kita juga nggak tahu kalian itu membawa sesuatu atau membawa virusnya enggak dari sini, itu pulang ke rumah takutnya itu sambil membawa virus ya. Kita nggak tahu jangan-jangan kita itu kelihatannya sehat-sehat saja tetapi ternyata kita sambil membawa virus. Oleh karena itu untuk mencegah virusnya itu semakin menyebar, itu kita keep dulu kalian atau kita kita mengusahakan kalian untuk tidak pulang terlebih dahulu sampai dengan menjelang bulan puasa nanti atau akhir Maret nanti. Tetapi Bapak pernah bilang waktu sebelum-sebelumnya bahwa kalau situasinya justru semakin memburuk, maka ada kemungkinan sebelum puasa kalian bisa pulang. Tapi ada kemungkinan ya, itu pernyataan Bapak pribadi, jadi belum tentu pernyataan Bapak ini benar dan prediksi Bapak ini benar, tetapi ada kemungkinan kalian pulang. Kalaupun tidak pulang, insya Allah Lebaran kalian pulang kok. Jangan khawatir. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Bapak, kalau sekolah itu nggak ngebolehin kita buat pulang dan ikut pelajaran tetap di asrama. Tapi kalau wifi sekolahnya, wifi asramanya nggak memadai buat kita ikutin PJJ gimana? Kan mendingan di rumah. Oke, jadi gini. Selama rapat koordinasi itu sebenarnya nggak dibahas mengenai wifi ya, karena kita anggap atau kita pikir wifi di asrama khususnya di DI yang sering bermasalah gitu ya, itu bisa mencukupi kegiatan pembelajaran kita selama PJJ online ini. Nah ternyata terbukti bahwa wifi-nya tidak cukup ya. Oleh karena itu dari sejak hari Sabtu kemarin kita sudah mengusahakan untuk menambah unit wifi, baik itu dari lantai 2, pokoknya lantai di asrama DI khususnya, itu kita coba untuk mengkoordinasikan dengan pihak sarana dari yayasan untuk menambah unit wifi sehingga nantinya tidak akan jadi masalah. Tunggu aja, insya Allah minggu ini sudah bisa terpasang. Karena untuk untuk masang itunya kan ke petugasnya juga harus hati-hati banget supaya
petugasnya tidak membawa virus juga ke kalian. Jadi nanti insya Allah sampai akhir minggu ini insya Allah semuanya bisa terpasang dan mulai minggu depan tidak ada gangguan di DI. Begitu. Jadi jangan khawatir, nanti akan kita sediakan WiFi yang lebih baik. Ada lagi? Nggak ada? Enggak, Pak. Makasih. Oke, kalau tidak ada, kayaknya langsung aja kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Kita review dulu materi yang di pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya itu tentang gaya normal. Di mana gaya normalnya kita juga sudah bahas untuk sistem yang diam dan sistem yang bergerak, baik itu secara horizontal geraknya, kemudian secara vertikal bergeraknya. Kemudian kita juga sudah mengerjakan contoh-contoh soalnya. Dan kalau tidak salah Bapak tugaskan kalian untuk latihan soal halaman 169 nih. Sorry, ini halaman 169 nomor 25. Bapak tugaskan nggak waktu itu? Ingat nggak Bapak nugasin nomor 25? Udah dibahas, Kak. Udah dibahas. Nomor 25. Halaman 169. Kayaknya belum deh nomor 25. Sebentar Bapak cek dulu rekamannya. Kemarin itu kita terakhir ketemu tanggal berapa ya? Bapak lupa. Bukan. Yang disuruh ngerjain ya? soal, bukan, Pak? Bukan, ada lagi. Nomor 25 belum, Pak. Nomor 25 belum. Oh iya. Bapak belum tugaskan juga ternyata. Jadi kalau kalian buka nomor 25 halaman 169. Ini halamannya 169 ya. Di situ ada soal mengenai seorang anak yang naik lift atau naik apa namanya? Bukan eskalator ya, ini elevator maksudnya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah gaya normalnya. Nah, silakan dicoba dulu nomor 25 halaman 169. Langsung aja dicoba. Nah, ini pakai cara yang ini nih. Nah, dilihat gerakan si liftnya naik atau turun. Kemudian digambarkan gaya normalnya. Dilihat gerakan liftnya atau elevatornya naik atau turun. Kemudian gambarkan gaya normalnya. Nah, kemudian kalian masukkan ke dalam persamaan yang itu tuh, yang ada di sini. Apakah dia bendanya, gaya normalnya nanti makin cepat atau makin besar maksudnya, atau gaya normalnya makin kecil.
Sudah ketemu jawabannya? Gimana, ada yang udah nemu jawabannya? Nomor 25 halaman 169. Sudah, silakan coba aktifkan mic-nya untuk ngasih tahu ke Bapak gimana cara mengerjakannya. Yang dicari adalah gaya normal atau gaya desak kaki. Gaya normal itu lambangnya adalah N. Di situ udah ada rumusnya tuh. Baik yang liftnya bergerak ke atas ataupun liftnya bergerak ke bawah. Kalau udah dapat silakan buka mic-nya. Kemudian sebutkan dan kasih tahu ke Bapak supaya bisa Bapak tulis cara mengerjakannya. 690 nggak, Pak? Oke, 690. Tadi siapa tuh yang ngomong? Angel ya? Oke. Gimana Angel caranya? Kan diketahui masanya 60 kg. Oke, diketahui masanya 60 kg. Kemudian apa lagi? Ya. Kecepatan 1,5 meter Kecepatannya itu per 1,5 sekon kuadrat. meter per sekon kuadrat. Mm-mm. Sama gravitasinya itu 10 meter sekon kuadrat. Oke. Terus? Yang ditanyain gaya normal. Gaya normal. Ada satu lagi nih yang belum diketahui. Itu gerak si liftnya ke atas atau ke bawah? Oh, ke atas. Ke atas ya. Berarti A-nya 1,5 meter per sekon kuadrat ke atas. Nah, gerakan liftnya juga harus dituliskan ya. Kemudian jawab. Gimana tuh? Terus buat nyari F-nya itu M dikali A. Nyari F sama dengan M dikali dengan A. Sigma F ya. Ya. Terus ada apa aja? Terus apanya? Sigma F-nya ada apa aja? Ada massa dan kecepatan. Oke, kalau digambarkan ya. Ini si anak. Ya. Kemudian liftnya bergerak ke atas. Liftnya bergerak ke atas, tetapi percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Nah, kita gambarkan bahwa di anak itu dia mempunyai atau ditarik oleh gaya gravitasi sehingga dia mempunyai gaya berat dan kakinya akan memberikan gaya desak ke tanah ke lantai dari liftnya gitu ya, sehingga dia akan memiliki gaya normal. Nah, dari sini sigma F-nya ketemu tuh, kelihatan ada siapa aja, yaitu sigma F atau total gaya yang bekerja pada sumbu Y. Kenapa? Karena gerak liftnya itu cuman naik turun, naik ke atas atau ke bawah, atau hanya berada pada sumbu Y-nya saja. Sehingga total gayanya atau sigma F-nya dihukum 2 Newton ya. Nah, kita perlu hanya cukup untuk mencari sigma F pada sumbu Y saja.
atau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu yang vertikal saja. Nah, apa aja gaya yang bekerja pada sumbu vertikal? Dan gaya normal dan gaya berat. Ada gaya normal dan gaya berat. Nah, sekarang kita lihat arahnya gaya normal dan arahnya gaya berat. Juga perhatikan arah gerak dari liftnya. Arah gerak dari liftnya kemana tuh? Ke atas kan ya? Atas. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan gayanya yang mana yang positif dan mana yang negatif, maka sesuaikan dengan arah gerak dari liftnya. Kalau liftnya bergerak ke atas, maka gaya yang searah dengan arah gerak liftnya itu pasti jadi positif. Berarti di situ yang positif siapa? Gaya normal atau gaya berat? Gaya normal. Gaya normal, berarti normal dulu yang kita tulis gitu ya. Kemudian dikurangi dengan gaya beratnya. Sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, sigma F-nya itu kita lihat bahwa gaya-gaya yang bekerja ada gaya normal dan ada gaya berat. Gaya normal arahnya positif, gaya berat arahnya negatif. Yang mau kita cari kan gaya berat, gaya normal ya. Maka gaya beratnya pindah ruas. M dikali dengan A, pindah ruas jadi positif. M dikali dengan G. Atau jangan tulis dulu M kali G deh. Ditambah dengan W-nya dulu. Ditambah dengan gaya berat. Atau N sama dengan massa kali percepatan. Ditambah dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, baru kita masukin angkanya. Massa anaknya berapa tadi? 60 ya. Percepatan gerak liftnya kemana? Berapa? 1,5. Tambah. Massa anaknya 60 ya. Gravitasinya 10 ya. Sehingga gaya normalnya sama dengan 60 dikali 1,5. 90 ya. Ditambah dengan 60 kali 10, 600. Jadi gaya normalnya adalah 690 Newton. Terima kasih Angel untuk memberitahukan caranya dan jawabannya benar, yaitu 690 Newton. Silakan ditandai di bukunya. Jawaban dari nomor 25 halaman 169 adalah 690 Newton. Nggak usah dicatat dulu, nanti Bapak upload ulang ininya, slide-nya supaya bisa kalian catat ulang ya. Jangan catat dulu sekarang, karena kemarin Bapak nungguin kalian nyatet, ternyata materinya nggak selesai. Oke, kita lanjutkan dulu ke materi berikutnya. Yaitu ada gaya yang lain selain gaya apa aja yang udah kita pelajari ya. Ada gaya eksternal ya. Gaya eksternal yaitu F lambangnya. Kemudian ada gaya berat yaitu W ya, dan ada gaya normal ya. Yaitu N. Nah, sekarang kita pelajari gaya yang baru yang mungkin muncul ketika kita mempelajari atau menggambarkan diagram-diagram gaya pada pemecahan masalah atau analisis masalah mengenai bab dinamika gerak atau hukum Newton. Yaitu adalah gaya tegang tali. Gaya tegang tali itu ada ciri-cirinya adalah pasti ada talinya. Nah, tali ini nggak mesti harus tali wujudnya tali ya. Bisa jadi ada sesuatu yang menopang yang berlaku sebagai penopang atau berlaku sebagai tali yang menahan benda tersebut supaya tidak bergerak atau menahan benda tersebut berada pada tempatnya atau berada pada lintasannya gitu ya. Jadi bisa jadi ini talinya itu bisa jadi rantai besi, bisa jadi apa namanya? Rantai apapun gitu ya, atau kabel baja dan lain sebagainya. Jadi nggak mesti harus tali. Yang penting dia bisa menahan bendanya itu dan terhubung dengan bendanya. Yang kedua, gaya tegang tali itu disebabkan atau muncul
akibat tali yang menegang atau tali yang stressing, tidak kendor. Jadi kalau talinya itu kendor, misalkan saya punya benda bola gitu ya, terus saya hubungkan dengan tali tapi talinya itu enggak kencang atau gelibet gini atau apa ya gini ya. Nah, ini tidak akan muncul gaya tegangan tali. Jadi yang muncul tegangan tali itu kalau misalkan saya punya bola atau punya yoyo ya, kemudian saya lemparkan ke bawah dan talinya itu menegang atau mengencang gitu ya. Nah, ciri-cirinya talinya mengencang itu pasti talinya itu lurus. Jadi gaya tegang tali itu adalah gaya yang disebabkan atau yang muncul ketika ada tali yang menegang atau yang tidak kendor. Nah, gaya tegangan tali ini juga bisa kita lihat atau bisa kita tinjau berdasarkan talinya seperti apa. Jika talinya itu tidak bermassa, maka ujung-ujung tegangan tali di ujung-ujung talinya itu sama besar. Pak, emang ada tali yang tidak bermassa? Nah, ini sebenarnya tidak ada dalam kehidupan nyata ya, tetapi kalau talinya itu masanya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada benda yang kita tahan atau benda yang kita gantungkan, maka bisa kita anggap bahwa talinya masanya tidak signifikan atau talinya masanya bisa kita abaikan. Ketika masanya bisa kita abaikan, berarti kita anggap bahwa talinya tidak bermassa. Contohnya gimana, Pak? Contohnya adalah kalau saya punya benang jahit ya, kemudian saya gantungkan benda yang beratnya 1 kilogram. Ya, maka benang jahit ini masanya tidak terlalu signifikan dengan bandul atau kotak yang saya gantungkan ini yang masanya 1 kilogram. Di sini saya gantungkan massa 1 kilogram tersebut dengan benang tersebut ya, di atas atau di bawah dari plafon atau saya gantungkan di langit-langit gitu. Nah, maka tegangan tali di ujung-ujung tali itu sama besar. Berarti di ujung-ujung tali sebenarnya muncul gaya tegang tali. Di ujung tali yang nempel ke plafon akan ada tegangan tali yang arahnya ke atas. Dan di ujung bendanya juga akan ada gaya tegangan tali yang arahnya ke bawah. Kalau saya tarik kedua gaya ini gitu ya, saya tarik gambarnya, kemudian saya kumpulkan di tengah, maka gaya tegangan tali biasanya digambarkan seperti itu. Nah, gambar gaya tegangan tali itu biasanya adalah begini. Ada sepasang gaya pada ujung-ujung. Tetapi karena kalau kita gambarkan di ujung-ujungnya akan jadi susah, maka saya gambarkan dua gayanya tadi, tanda panahnya itu pada titik tengah-tengah, kemudian arahnya saling berlawanan. Nah, biasanya gaya tegangan tali digambarkannya seperti ini. Atau boleh juga kita tinjaunya gaya tegangan talinya cuma di satu benda aja. Saya ulangi, di sini ada benang jahit yang saya gantungkan dengan massa 1 kilogram gitu ya. Nah, gimana Pak? Kalau kita tinjau satu benda aja, boleh kita tinjaunya antara tali dengan plafonnya gitu ya, atau antara benda dengan talinya. Jadi salah satu aja sudah cukup. Kalau kita mengambil yang plafon sama tali, maka gaya tegangan tali itu arahnya ke situ. Sorry, ke bawah harusnya. Ini gaya tegangan tali. Tetapi kalau misalkan kita tinjaunya benda dengan tali, maka gaya tegangan tali arahnya ke situ. Kenapa kalau kita tinjau benda dengan talinya arahnya ke atas? Karena menyebabkan si bendanya itu tidak jatuh ke bawah. Sebenarnya kan benda ini secara natural atau secara alami dia akan ditarik oleh percepatan gravitasi dan pasti akan jatuh ke bawah. Tetapi karena ada tali yang menahan, maka dia tidak jadi jatuh. Nah, supaya bisa menahan gaya tarik yang arahnya ke bawah, maka talinya itu harus bisa menarik bendanya ke atas. Gitu ya. Maka tegangan tali itu biasanya digambarkan seperti ini. Dan nanti kalian akan sering menemukan justru tegangan tali itu gambarnya cuma cukup begini aja. Jadi dari bendanya saja kemudian menjauhi bendanya.
Penggambarannya itu biasanya adalah gaya T itu selalu menjauhi benda. Kalau bendanya ada di bawahnya berarti gaya tegangan tali ada di atas. Arahnya ke atas. Kalau misalkan saya punya benda kemudian ditopang oleh ini, misalkan saya punya balon ya. Balon gitu ya. Supaya dia tidak terbang, supaya nggak terbang ke atas, kita tahan dengan tali. Kita tahan dengan tali, maka si gaya tegangan tali itu arahnya menuju ke bawah karena selalu menjauhi dari bendanya. Kalau bendanya di atas, maka gaya tegangan talinya ke bawah. Kalau misalkan bendanya di bawah, nanti gaya tegangan talinya ke atas. Oke, itu cara menggambarkan gaya tegangan tali. Dan setiap talinya dianggap talinya tidak bermassa, maka gaya tegangan tali pada ujung-ujung talinya itu sama besar. Sama besar berarti bisa kita gambarkan cukup gaya tegangan talinya menjadi seperti ini aja. Jadi nggak perlu kita gambarkan yang sebelah kiri, cukup kita gambarkan yang sebelah kanan aja. Jadi cuma satu gayanya. Nah, selain kita gambarkan langsung atau talinya dihubungkan langsung dengan bendanya, bisa jadi kita menghubungkan dua benda atau lebih menggunakan katrol. Ada tali, kemudian ada katrol gitu ya, kayak kalian menimba gitu ya. Kalau kalian menimba ini kan, ini ada tangan kalian atau benda gitu ya. Kemudian di sini ada benda yang lain. Nah, di sini dihubungkan dua talinya tadi dihubungkan dengan katrol. Nah, jika kedua bendanya dihubungkan dengan tali dan talinya dipasang ke katrol, dan di sini ada syaratnya bahwa katrolnya itu tidak bermassa atau katrolnya licin, maka tegangan tali di kiri dan di kanan katrol sama besar. Sehingga tali tidak membuat katrol berputar. Ini sama besar. Kalau gitu, kalau misalnya gini kita gambarkan, maka gaya tegangan tali yang benda satu, ini benda dua. Maka benda satu itu gaya tegangan talinya arahnya menjauhi benda ke atas. Ini juga gaya tegangan tali yang di sini. Nah ini T1, T2. Nah kalau katrolnya tidak bermassa atau katrolnya tidak berputar, maka si T1-nya atau tegangan di sebelah kiri yaitu T1 dan tegangan yang di sebelah kanan yaitu T2 itu sama besar. Berarti T1 sama dengan T2. Begitu. Nah, pada gaya tegangan tali ini juga bisa kita temukan untuk sistem-sistem benda yang berbeda. Yang pertama, kalau sistemnya tidak bergerak atau diam. Kalau sistemnya tidak bergerak atau diam berarti berlaku hukum 1 Newton. Kalau sistemnya bergerak atau dia punya percepatan ya, dia punya percepatan tertentu tidak sama dengan 0, maka berlaku hukum 2 Newton. Sudah nyatetnya? Dikit lagi. Oke, Bapak tunggu. Apa kalau hukum 3 Newton itu Nanti hukum 3 Newton itu penerapannya lebih banyak kita aplikasikan pada hukum gravitasi antar planet. Nanti baru masukin ke hukum 3 Newton. Jadi kalau sampai di sini materinya ya, hukum 3 Newton itu kebanyakan cuman aplikasinya saja, bukan perhitungannya. Tapi nanti Bapak akan kasih untuk soal-soal contoh-contoh soal yang ada hukum 3 Newtonnya menggunakan gaya-gaya yang sudah kita kenal, yaitu gaya eksternal tadi, ada gaya normal, gaya berat, dan gaya tegangan tali. Tapi nanti di akhir, seperti biasa kan kita akhir setiap bab pasti ada
pembahasan soal-soal. Berarti kalau hukum 3 Newton itu nggak ada perhitungan? Hitungannya itu bergantung situasi dan kondisi. Jadi tidak ada rumus pastinya. Jadi kalau nggak kayak hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0 gitu ya. Di hukum 1 Newton kan sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Sedangkan kalau hukum 3 kan itu adalah gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi ya. Nah, khususnya di hukum 3 Newton yaitu mengenai gaya aksi dan gaya reaksi gitu ya. Maka perhitungannya ini bisa kita hitung gaya aksinya berapa dan gaya reaksinya berapa. Tetapi bergantung dengan situasi di soalnya. Jadi beberapa situasi soal itu mengharuskan kita menghitung besaran gaya menggunakan hukum 3 Newton. Tetapi tidak semuanya bisa kita hitung dengan hukum 3 Newton. Jadi hukum 3 Newton itu hanya muncul pada kasus-kasus tertentu. Nanti di latihan soal kita coba lihat atau nanti Bapak akan tunjukkan bagaimana atau kasus bagaimana saja yang mungkin bisa muncul mengenai hukum 3 Newton atau perhitungan tentang hukum 3 Newton. Tapi jangan khawatir atau jangan sampai ke sana dulu karena kita masih membahas tentang gaya-gaya apa saja yang mungkin muncul dulu dalam diagram gaya. Dan kita hubungkan masih ke hukum 1 dan hukum 2 Newton dulu. Nanti secara bertahap ya, jangan buru-buru. Karena kalau udah paham hukum 1 dan hukum 2 Newton, maka hukum 3 Newton pasti akan jadi mudah. Insya Allah. Sudah? Bapak, Ya? kalau misalnya sampai ini masih ada yang belum paham sama hukum 1, 2 Newton ya gimana? Gimana? Kalau sampai sejauh ini masih ada yang belum paham sama hukum 1 dan 2 Newton, terus gaya-gaya yang udah kita pelajarin gimana? Masih ada yang belum paham? Tanya ke Bapak. Chat. Atau diulang materinya. Melalui video yang sudah Bapak share di YouTube. Bapak, Ya. Macet. Nggak masuk suaranya. Jihan suaranya nggak masuk. Coba pindah ke teman yang lain. ya Pak. Kok nggak? Kok cepet. Bapak kan kemarin Jen cek gitu ya Bapak. Terus yang gaya berat normal gitu pokoknya baru ada part 2-nya. Jadi part 1-nya belum ada. Part 1-nya belum ada ya? Sebentar, Bapak cek dulu. Dinamika gerak part. Oh, part 1-nya itu yang 10 IPA 1. Yang X IPA 1. Tuh, part 1-nya. Ada. Part 1-nya itu yang dinamika gerak. Bapak nggak tuliskan partnya di situ, cuman dinamika gerak X IPA 1. Nah, itu part 1-nya. Part 2-nya itu tentang gaya berat. Itu ada di kalian. Tapi kalau kalian mau kalian butuh nggak yang kelasnya kalian, rekaman yang kelasnya kalian? Betul Pak. Butuh ya? Oke, kalau gitu nanti Bapak upload, tetapi videonya nggak Bapak publik ya. Nanti Bapak share aja linknya. Nanti Bapak kirimkan melalui chat room di Google Chat ya. Nanti Bapak upload dulu yang kelas kalian karena rekaman kelas kalian yang part 1 itu ya, Bapak lupa untuk mempause bagian yang kita ngedengerin musik. Masih ingat kan kita kan ngedengerin yang JYP kan? Nah, itu Bapak lupa pause rekam sehingga terekam di situ. Kalau Bapak upload nanti justru videonya ke take down sama YouTube, nantinya kena hak cipta ya, kena strike hak cipta. Jadi Bapak cut dulu video bagian yang
kita dengerin musik, nanti baru Bapak bisa upload ya untuk yang kelas kalian. Oke, nanti Bapak upload. Siap Pak, ditunggu Pak. Sip. Ada lagi? Sudah ya ini catatnya? Nah, sekarang kita analisis coba untuk beberapa sistem mengenai gaya tegangan tali, yaitu gaya tegangan tali dulu pada sistem yang diam. Kalau sistemnya diam berarti berlaku hukum 1 Newton. Di mana hukum 1 Newton itu bilang bahwa total gayanya harus sama dengan 0. Baik itu di sumbu X maupun di sumbu Y. Ya, jadi mau pakai sumbu X maupun pakai sumbu Y itu harus sama dengan 0 untuk hukum 1 Newton. Pak, gimana cara menentukannya? Apakah sumbu X-nya saja atau sumbu Y-nya aja atau pakai dua-duanya? Gampangnya adalah kita lihat gambarnya. Kita lihat gambar dari diagram gayanya. Kalau ternyata diagram gayanya seperti ini yang ada di gambar ya, yang ada di layar kalian, kita lihat bahwa kedua gaya ini yaitu gaya tegangan tali dengan gaya beratnya itu hanya berada pada sumbu yang vertikal. Maka kita cukup mengerjakan atau mencari jumlah gaya pada sumbu yang vertikal saja. Tetapi kalau tiba-tiba ada gaya yang ke situ tuh ya, misalkan ada gaya eksternal ke situ, kemudian ada gaya yang ke situ juga, eksternal juga, maka harus kita hitung juga total gaya pada sumbu yang horizontalnya gitu. Tetapi karena di penggambaran ini gayanya hanya berada pada sumbu yang vertikal, maka nggak perlu kita hitung yang sumbu X-nya, sehingga kita hanya perlu menghitung yang sumbu Y-nya aja. Oke, gitu ya. Dalam kasusnya di sini Bapak punya sebuah bola sebentar. Sebuah bola digantungkan dengan tali yang tipis sehingga bolanya ini tidak jatuh ke bawah. Nah, kemudian kita gambarkan gaya-gaya apa saja yang mungkin bekerja pada bola tersebut melalui diagram gaya. Yang pertama pasti ada gaya berat dari bolanya itu sendiri. Nah, karena bolanya tidak jatuh ke bawah, maka pasti dia akan ditahan. Oleh siapa? Ya pastinya oleh tali yang menegang ini. Berarti gaya yang menahan bolanya supaya tidak jatuh ke bawah, berarti gaya yang menahannya pasti arahnya ke atas. Dan dia berlaku pada sebuah tali nih. Berarti yang berlaku di sini adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali arahnya ke menjauhi bendanya ke atas. Sehingga penggambaran gaya tegangan tali T1 dengan gaya beratnya seperti ini. Nah, baru masuk ke sistem yang diam. Oh, karena sistemnya diam, maka berlaku hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton bisa kita lihat bahwa sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Nah, karena di sini gayanya yang bekerja hanya pada sumbu vertikal, maka nggak perlu kita hitung sigma Fx-nya. Yang kita perlu hitung hanya sigma Fy-nya saja. Berarti masuk ke sigma Fy sama dengan 0. Di situ sistemnya diam. Berarti perlu kita tentukan mana yang positif, mana yang negatif. Karena tidak ada gerakannya. Kalau di sini bisa kita lihat bahwa misalkan yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. Berarti di sini ada T1 yang positif ya. Kemudian ada W yang negatif sama dengan 0. Berarti T1 sama dengan W atau W sama dengan T1 seperti yang ada di bawah situ. Jadi kalau sistemnya diam dan talinya lurus. Pak, gimana kalau talinya miring? Misalkan saya punya bola yang sama gitu ya. Bola yang sama saya gantungkan dengan tali yang miring. Ini bolanya, kemudian saya gantungkan talinya miring. Nah, begitu. Mungkin nggak kalau cuman pakai satu tali, kalau miring gini? Dan sistemnya harus diam. Nggak mungkin kan ya? Oleh karena itu pasti harus ada tali yang lain yang ikutan
menahan si bolanya. Berarti di sini ada 2 buah tali yang menahan si bolanya supaya tidak jatuh atau tidak bergerak atau berada pada kondisi yang diam. Nah, berarti kalau dalam kasus ini ada 2 tali yang menahan bolanya, berarti ada 2 macam tegangan tali. Yang pertama misalkan gaya tegangan tali yang di sini dia arahnya selalu menjauhi benda dan searah dengan arah talinya ke situ. Ini tegangan tali 1. Kemudian di sini ada tegangan tali yang kedua. Kemudian bendanya sendiri itu pasti mempunyai gaya berat. Nah, kalau saya gambarkan ulang ketiga gaya tersebut pada satu titik partikel. Jadi bendanya kita anggap satu titik partikel ya. Kita anggap bendanya satu titik partikel, maka ada 3 buah gaya yang bekerja pada tali ini. Yang pertama ada T1 yang arahnya ke sana. Yang kedua ada T2 yang arahnya ke sana. Dan yang ketiga ada gaya berat. Begitu ya. Di mana kalau kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y atau sumbu vertikal dan horizontal pada titik tersebut, ya, maka kita bisa lihat bahwa gaya berat itu searah dengan sumbu vertikalnya, sumbu Y, dan gaya T1 dan T2 ternyata punya komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada T1Y dan T2Y. Atau di sini saya tulisannya, kebalik. Ini rencananya mau saya pakai warna yang beda. Di situ T1Y, kemudian di sini berarti ada T1X. Sedangkan untuk T2 pakai warna hijau gitu ya. Maka di situ juga ada T2Y. Di sini ada T2X. Nah, karena kita lihat di sini ada 3 buah gaya, kemudian 2 gayanya yaitu T1 dan T2 ternyata punya komponen di sumbu X dan punya komponen di sumbu Y, maka kalau kita masukkan ke hukum Newton, maka hukum 1 Newtonnya berlaku. Harus kita cari besar total gaya yang berada pada sumbu X dan total gaya yang berada pada sumbu Y-nya. Jadi ada gaya-gayanya harus kita masukkan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Kenapa? Karena di sini ada TX sama T1X dan T2X nih. Nah, ini juga harus kita hitung. Berarti pernyataannya atau masukin ke dalam persamaan dari hukum 1 Newtonnya itu tidak cuman F-Y-nya aja atau sigma F-nya saja, tetapi harus juga kita hitung sigma Fx-nya. Begitu ya. Terus gimana Pak cara ngitungnya? Nah, kalau kayak gini kan berarti kita harus cari satu persatu. Di sini berarti ada T2X, ada T1X. Kita anggap bahwa yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti kalau di sini yang ke kanan berarti ada T2X dikurangi dengan T1X sama dengan 0, begitu ya. Berarti jadinya T2X sama dengan T1X. Kemudian kita lihat bahwa ada sudutnya di sini alfa, kemudian alfa. Berarti T1X dan T2X itu adalah T1 atau T2 ya. Atau T2, jangan pakai garis miring ya. Kita anggap aja bahwa T1 atau T-nya dikalikan dengan nilai cos dari sudut alfanya. Sedangkan pada sumbu Y ada T1Y, ada T2Y, berarti di sini adalah T1 dikali dengan sinus alfa, di sini T2 dikali dengan sinus alfa. Kemudian ada gaya beratnya, berarti kalau kita masukin ke sigma F sama dengan 0, maka ada T2Y ditambah dengan T1Y dikurangi dengan W sama dengan 0. Nah, ini persamaannya untuk peninjauan yang cabangnya atau talinya ada 2 atau lebih ya, bisa jadi 2 atau lebih. Jadi kalau ada 2 atau lebih itu bisa kita
jabarkan melalui hukum 1 Newton, baik itu di sigma Fx-nya dan sigma Fy-nya. Tetapi khususnya untuk kasus yang menggunakan 3 macam gaya yang berpusat pada 1 titik, yaitu yang ini ya. Nah, ini kita bisa pakai cara yang cepatnya. Di mana pakai cara cepat, misalkan di sini kita punya sistem cabang 3 tali. Artinya ada 3 buah gaya yang bekerja, yang berasal atau yang berpusat pada sebuah titik. Di sini saya gambarkan sebuah titik yang merah, yaitu titik P. Ya, di sini titik P itu kita gambarkan sebagai titik pusatnya, kemudian ada perbedaan sudut dengan sumbu vertikal dengan sana, yang tali yang ke sana tuh ya. Kemudian ada tali yang nyambung ke beban ketiga, ada tali yang nyambung ke beban kedua, dan tali yang nyambung ke beban yang pertama. Nah, di sini kita gambarkan bahwa dia punya berat W gitu ya. Ini juga punya berat. Nanti di sini berarti ada gaya tegangan tali. Ini juga ada gaya tegangan tali. Ini juga ada gaya tegangan tali. Ini gaya beratnya. Nah, kalau saya teruskan gaya tegangan talinya ini melalui katrol, kemudian dia akan menuju ke titik P, yaitu titik pusatnya. Ini juga gaya yang pada beban yang kedua, saya teruskan, dia akan juga tersambung kepada titik yang P. Ini juga akan tersambung pada titik yang P. Oleh karena itu, saya punya di sini adalah gaya tegang tali yang dimiliki oleh beban yang 2. Ini gaya tegang tali yang dimiliki oleh beban 1 dan gaya tegangan tali yang dimiliki oleh beban yang ketiga. Sehingga kalau saya gambarkan ulang, kalau saya gambar ulang titiknya tersebut, berarti dalam titik tersebut, pada titik tersebut terdapat 3 gaya yang berpusat pada 1 titik. Ini T1, kemudian ada T3, ini T2 ya. Kemudian ada T1. Nah, di sini ada titik pusatnya, kemudian ada 3 gaya yang bekerja. Nah, ketika ada sistem gambar yang seperti ini, maka disebut sebagai sistem cabang 3 tali atau sistem cabang 3 gaya. Nah, kalau kita punya sistemnya yang mirip seperti ini, jadi ada 3 buah gaya berpusat pada 1 buah titik yang sama, gitu ya. Ada 3 buah gaya berpusat pada 1 titik yang sama, maka kita bisa hitung besar gaya masing-masing T1, T2, dan T3-nya itu menggunakan perbandingan T1 dibandingkan dengan sinus alfa 1 harus sama dengan T2 dibandingkan dengan sinus alfa 2 harus sama dengan T3 dibandingkan dengan sinus alfa 3. Nah, di sini ada sinus alfa. Alfa itu kan berarti sudut ya. Nah, sudutnya yang mana aja, Pak? Nah, sudutnya itu adalah yang membelakangi dari gayanya. Misalkan gaya T1 arahnya ke bawah, berarti yang ada di belakangnya dari gaya T1 itu merupakan sudut alfa 1. Berarti sudut alfa 1-nya yang membelakangi dari gayanya tadi, yaitu ada di sini nih. Ini adalah alfa 1. T1 arahnya ke bawah, maka di atasnya atau di belakangnya adalah sudut alfa 1. Berarti kalau yang T2, alfa 2-nya ada di belakangnya nih. Ini belakang, nah situ tuh. Ini alfa 2. Sedangkan alfa 3-nya pasti yang ada di belakangnya. Ini alfa 3. Sehingga kita dapatkan perbandingan antara T1, T2, dan T3 itu pasti sama. Ada pertanyaan mengenai ini? Gimana, nggak ada?
Nah, dalam persamaan ini ya, ingat bahwa bukan T1, T2, dan T3-nya yang sama, tetapi perbandingannya sama. Jadi T1 banding sinus alfa 1 harus sama dengan T2 banding sinus alfa 2 dan sama dengan T3 banding sinus alfa 3. Perbandingan yang sama belum tentu menghasilkan besaran yang sama. Di sini perbandingannya yang sama. Yang setara atau sama. Jadi harus kita bandingkan menggunakan sudut-sudutnya ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ini yang T1. Saya perbandingan atau gimana? Soalnya tadi saya kelempar. Oh. Siapa aja yang kelempar? Jadi saya ulangi, pada sistem cabang 3 tali ya atau 3 gaya, gimana Pak penggambaran sistem atau bentuk dari sistem cabang 3 gaya? Nah, seperti ini, yaitu ketika 3 buah gaya itu berasal atau berpusat pada satu buah titik yang sama. Jadi nggak mesti harus pakai tali, nggak pakai tali juga nggak masalah, atau selain pakai tali juga nggak masalah. Tetapi 3 gaya tersebut berpusat pada satu buah titik yang sama seperti ini. Misalkan satu buah titik ini ada 3 buah gaya yang T1 arahnya ke sana, T2 arahnya ke sana, T3 arahnya ke sana ya. Maka berdasarkan hukum 1 Newton, kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang ini yang sudah Bapak jelaskan ya. Yang ini nih perhitungan yang ini nih. Nah, perhitungan yang ini kalau disederhanakan maka didapatkan bahwa ini perbandingan antara T1 dibandingkan dengan sinus dari sudut yang 1 alfa 1 ya, harus sama dengan T2 dibandingkan dengan sinus alfa 2 dan harus sama dengan T3 dibandingkan dengan sinus alfa 3. Begitu. Jadi perbandingannya yang setara atau yang sama ya. Nah, perbandingan yang sama ini tidak menjadikan nilai dari besar tegangan tali T1, T2, dan T3 itu sama. Bisa jadi mereka nilainya berbeda. Karena hanya perbandingannya saja yang sama. Perbandingan sama belum tentu menghasilkan nilai yang sama. Gitu ya. Ya jelas Kak. Nah, untuk soal ini atau sistem cabang 3 tali ini, Bapak belum temu contoh soalnya di buku ya, karena Bapak mau memprioritaskan soal-soal yang ada di buku paket terlebih dahulu supaya bisa terselesaikan semuanya, baik digunakan jadi contoh soal maupun latihan soal ya. Tapi nanti di pembahasan di pertemuan akhir dari bab ini, di pembahasan soalnya insya Allah Bapak coba tayangkan atau Bapak coba tampilkan contoh soal yang menggunakan sistem cabang 3 tali. Tapi untuk saat ini Bapak belum nemu contoh soalnya di buku paket. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke sistem yang bergerak terlebih dahulu. Jadi yang tadi sistem diam itu contoh soalnya Bapak skip. Sekarang kita masuk kepada sistem kita masuk pada tegangan tali yang berada pada sistem yang bergerak. Di sini kasusnya ada 2 bola atau 2 bandul yang Bapak gantungkan. Bandul A itu masanya lebih kecil daripada bandul B. Dan keduanya dihubungkan menggunakan katrol. Katrolnya di sini situasinya adalah licin atau katrolnya tidak bermassa. Sehingga 2 tali tadi, tali yang terhubungkan di sini itu tidak menyebabkan katrolnya berputar. Jadi katrolnya tetap steady atau tetap diam gitu ya, tidak berputar. Yang ketika salah satunya bergerak, jadi hanya talinya yang slide. Jadi talinya itu sliding di antara katrolnya tadi. Atau bisa dibilang di katrolnya ini saya kasih minyak ya supaya si talinya itu licin. Sehingga ketika keduanya bergerak atau antara A atau B yang bergerak, maka si katrolnya tidak ikut bergerak.
Nah, ketika katrolnya licin atau katrolnya tidak bermassa atau katrolnya tidak berputar, ya, maka kita punya syarat bahwa tegangan tali pada sisi yang sebelah kiri harus sama dengan tegangan tali pada sisi yang sebelah kanan. Pada kasus ini berarti tegangan talinya yang dimiliki oleh benda A dan dimiliki oleh benda B. Berarti ada TA, ada TB. Nah, nilai dari TA itu harus sama dengan nilai dari TB. Nah, kemudian untuk meninjau atau peninjauan gaya-gayanya, kemudian baru kita masukkan ke hukum Newton ya, supaya bisa kita masukkan ke hukum Newton maksudnya. Ini harus kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja untuk masing-masing bendanya. Nah, karena di sini ada dua benda, benda A dan benda B, atau bola A dan bola B, maka harus kita gambarkan satu per satu. Gaya apa saja yang bekerja pada bola A, dan gaya apa saja yang bekerja pada bola B. Kira-kira ada gaya apa aja yang bekerja pada bola A? Gaya berat. Gaya berat. Kemudian gaya tegangan tali ya. Nah, gaya berat A, gaya tegangan tali ke sana, gaya beratnya ke bawah gitu ya, tegangan talinya ke atas. Dan bola B, gaya beratnya ke bawah, tegangan talinya juga ke atas. Saya namakan di sini T1 bukan T1 T2 ya, harusnya di sini TA sama TB biar nggak bingung. Nah, kemudian kita punya syarat bahwa TA sama dengan TB. Nah, karena sistemnya bergerak, ya, berarti berlakunya hukum 2 Newton. Yaitu sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Percepatan itu menandai gerakan dari sebuah sistem. Kalau muncul percepatan berarti dia pasti bergerak. Oke, kalau saya misalkan sistem ini bergerak, kira-kira bergeraknya kemana? Karena ada dua benda, maka dua bendanya ini kemungkinan bergeraknya arahnya beda ya. Yang B dulu, kira-kira B arah geraknya kemana nih? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Oh ya, kenapa ke bawah? Karena dia lebih besar masanya ya. Jadi dia arah geraknya ke bawah. Berarti arah percepatannya tuh ke bawah. Kemudian yang A kalau B-nya ketarik atau bergerak ke bawah, yang A berarti geraknya kemana? Ke atas. Ke atas. Berarti yang A geraknya ke atas, begitu ya. Nah, untuk bisa masukin ke dalam persamaan hukum 2 Newton, maka arah geraknya sudah kita tentukan, gaya-gayanya juga sudah kita tentukan untuk masing-masing bendanya, baik itu benda A dan benda B. Nah, maka kita coba tinjau satu persatu dan kita coba masukkan ke hukum 2 Newton. Nah, kita tentukan dulu hukum 2 Newtonnya, ini sumbu X atau sumbu Y ya. Kita bisa lihat bahwa gaya-gaya yang bekerja ini hanya berada pada sumbu yang vertikal, sehingga hanya perlu FY-nya saja atau total gaya pada sumbu Y-nya saja yang kita hitung. Sigma Fx-nya nggak perlu kita hitung. Oke, kita coba ke ini ya, ke slide berikutnya supaya leluasa kita nulisnya. Nah, kita tinjau dulu bendanya satu per satu. Berarti kita tinjau dulu bendanya dari benda A. Saya gambarkan ulang benda A-nya. Ini benda A. Ya, kemudian ada gaya T1. TA. Kemudian ada gaya berat A. Dan percepatannya arahnya ke atas. Oke, masuk ke hukum 2 Newtonnya. Yaitu sigma F pada sumbu Y harus sama dengan massa dari A dikali dengan nilai percepatan. Di sini sigma Fy-nya, kemudian ada percepatannya. Percepatannya arahnya ke atas, berarti gaya yang searah dengan arah percepatannya pasti jadi positif. Berarti di kasus ini
siapa yang positif dan siapa yang negatif pada benda A? TA yang positif ya, Ya. WA yang negatif. Negatif. MA dikali dengan percepatan. Karena kita mau carinya tegangan tali ya, tegangan tali A, maka WA-nya pindah ruas nih. Berarti TA sama dengan MA dikali dengan percepatan ditambah dengan WA. Atau bisa kita bongkar, TA sama dengan MA dikali dengan A ditambah dengan MA dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, ini kita dapatkan persamaan yang pertama untuk mencari gaya tegangan tali pada benda yang A. Kita dapatkan persamaan yang pertama. Pak, kenapa harus ada persamaan yang pertama? Karena kita baru meninjau satu benda saja. Kan ada dua benda lain yang harus kita tinjau. Nah, kalau kita sudah selesai meninjau benda A, kita tinjau juga benda B-nya. Saya gambarkan ulang, B-nya kurang besar, harusnya lebih besar daripada A. B, kemudian ada gaya tegang talinya yaitu TB, kemudian ada gaya beratnya yaitu WB, arahnya kemana ini tadi? Ke bawah ya? Arah geraknya ini ke bawah. Oke, baru masukin ke hukum 2 Newton. Sigma F pada sumbu J sama dengan massa B dikali dengan percepatan. Berarti siapa yang positif nih? WB. Yang negatifnya TB. dengan MB dikali dengan A. Karena kita mau cari TB ya, yang kita mau cari kan TB ya. Maka TB-nya saya pindah ruaskan ke sebelah kanan, si MB dan A-nya ini saya pindah ruaskan ke sebelah kiri. Berarti jadinya WB dikurangi MB dikali dengan A sama dengan TB ya. Atau kalau saya bongkar, ini saya tulisannya saya tuliskan terbalik ya biar TB sama dengan TB sama dengan WB. WB-nya itu adalah massa B dikali dengan percepatan gravitasi. MB dikali percepatan gravitasi dikurangi dengan massa B dikali dengan percepatan sistemnya atau bendanya. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Jadi kalau mau cari TA pakainya persamaannya ini, kalau mau cari TB pakainya persamaan yang ini. Nah, masalahnya di kedua persamaan, baik itu persamaan 1 dan persamaan 2, kalau kita lihat dari soalnya misalkan ya, ternyata percepatan gerak dari bendanya itu tidak diketahui. Yang biasanya diketahui kan biasanya massa dengan percepatan ya. Ini juga massa dengan percepatan gravitasi. Sedangkan percepatan geraknya biasanya tidak diketahui pada soal. Oleh karena itu, untuk mencari nilai percepatan A-nya, maka harus kita selesaikan atau harus kita cari menggunakan persyaratan yaitu yang ini nih, bahwa TA harus sama dengan TB. Dari persamaan yang TA sama dengan TB, maka kita bisa cari besar nilai percepatan A-nya. Yaitu saya tuliskan TA sama dengan TB. TA ini adalah sama dengannya ini ya. TB sama dengannya itu tuh. Berarti bisa saya substitusi nih yang ini persamaan 1. Ini saya tuh substitusi persamaan 1, ini saya substitusi dengan persamaan 2. TA-nya sama dengan MA dikali dengan percepatan ditambah dengan MA dikali dengan gravitasi. Yang TB-nya adalah MB dikali dengan gravitasi dikurangi dengan MB dikali dengan A. Saya kumpulkan yang dikalikan dengan A kecil atau percepatan dan yang dikalikan dengan percepatan gravitasi. Berarti saya pindahkan ruas yang ini atau MB dikali A-nya ini ke sebelah kiri.
dan MA kali G-nya ke sebelah kanan. Berarti jadinya MA dikali A ditambah dengan MB dikali A sama dengan MB dikali dengan G dikurangi dengan MA dikali dengan G. Karena masing-masing dikali A yang sebelah kiri ya, dan sebelah kanan juga sama-sama dikali dengan G, maka A dan G-nya bisa saya keluarkan jadi A dikali MA ditambah dengan MB sama dengan G dikali dengan MB dikurangi dengan MA gitu. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa persamaannya atau percepatannya A sama dengan G dikali dengan MB dikurangi MA dibagi dengan ini ruasnya turun ke bawah ya. Berarti MA ditambah dengan MB. Maka untuk mencari besar percepatan sistemnya atau sistem katrol yang bergerak tadi, maka kita bisa gunakan persamaan yang ini. A sama dengan G dikali dengan MB minus MA dibagi dengan MA plus MB. Nah, ini bergantung dengan sistemnya bergeraknya kemana. Kalau dalam kasusnya kita itu B-nya yang bergerak ke bawah, A-nya yang bergerak ke atas. Sehingga kalau B-nya yang bergerak ke bawah dan A-nya bergerak ke atas, maka di sini persamaannya MB-nya lebih besar dikurangi dengan MA. Pak, gimana kalau arah sebalikannya? Kalau arah sebalikannya A-nya yang bergerak ke bawah misalkan, maka percepatannya akan jadi G dikali dengan MA minus MB dibagi dengan MA ditambah dengan MB. Nah, ini ada dua persamaan yang bisa kita pakai dan keduanya merupakan persamaan atau rumus cepat untuk mencari percepatan sistem pada katrol yang bergerak. Nah, kalau kalian lihat dari persamaannya antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, perbedaannya hanya terjadi pada bagian yang atas ini aja ya. Nah, kalau karena perbedaannya terjadi pada atas ini aja, ternyata bisa kita lihat bahwa ketika dia itu bergerak ke bawah atau bendanya bergerak ke bawah, baik itu yang mau sebelah kiri maupun yang sebelah kanan, maka dia harus dikurangi sama yang bergerak ke atas. Ya, ini yang bergerak ke bawah, ini yang bergerak ke atas. Ini yang bergerak ke bawah dan ini yang bergerak ke atas. Jadi kalau bergerak ke bawah jadinya positif, yang bergerak ke atas jadinya negatif. Yang ini juga sama, bergerak ke bawah jadinya positif, yang ini bergerak ke atas jadinya negatif. Kalau dalam persamaan untuk mencari besar percepatannya. Nanti kalau percepatannya sudah dapat, nilai A-nya udah dapat tertentu, misalkan A-nya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat, misalkan ya. Misalkan kita hitung ternyata A-nya itu sama dengan 6. Maka untuk mencari tegangan talinya A atau tegangan talinya B, gitu ya, kita cukup satu aja masukin ke salah satu persamaan dari TA-nya atau TB-nya. Loh, kenapa Pak? Cukup cari salah satunya karena TA akan sama dengan TB. Kalau dimasukin ke TA dapat 16 Newton misalkan, maka TB harus juga sama dengan 16 Newton karena tegangan tali A harus sama dengan tegangan tali yang B. Jadi ketika kita sudah dapatkan persisnya nilai dari percepatan A-nya berapa, maka boleh kita masukkan ke salah satu saja. Dua-duanya kita masukin boleh, tapi salah satunya aja juga tidak masalah karena jawabannya pasti menunjukkan angka yang sama. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, gimana? Itu yang apa namanya? Rumus persamaan itu perbedaan fungsinya apa? Yang mana? Yang itu yang dikotakin. Yang satu apa yang dua? Yang satu dua atau yang A-nya? Bukan yang sebelah sini. Nah, ya. Oh, yang A. Nih lihat. Ya itu Pak. Perbedaannya ada di tanda panah ini nih. Bedanya ada di tanda panah ini. Jadi yang sebelah kiri ini kalau B-nya turun ke bawah dan A-nya naik ke atas. Sedangkan
Kalau yang ini, yang A-nya yang turun ke bawah dan B-nya naik ke atas. Kan sistem kontrolnya kan begitu tuh. Ini A, ini B ya. Nah kan bisa jadi A-nya yang turun ke bawah, B-nya naik ke atas. Atau yang B-nya yang turun ke bawah, A-nya naik ke atas. Jadi bedanya cuman gerakan dari A atau B-nya apakah dia naik ke atas atau turun ke bawah. Ini apakah A-nya naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, saya gambarkan di sini bahwa yang turun ke bawah biasanya positif, yang naik ke atas biasanya negatif. Di rumus percepatan ini. Ini hanya berlaku untuk yang di rumus percepatan ini ya. Bahwa yang turun ke bawah itu positif, yang naik ke atas itu negatif, hanya berlaku di rumus cepat untuk mencari besar percepatan pada sistem katrol. Selain ini, selain menggunakan persamaan ini, maka yang turun dan naik itu tidak berlaku positif dan negatif. Jadi harus kita tentukan dengan arah gerak. Atau bisa saya katakan lebih sederhana lagi bahwa yang berat atau yang masanya lebih besar selalu dikurangi oleh massa yang lebih kecil. Begitu. Sebentar, saya cek dulu ke slide berikutnya. Oh, ini langsung ke gaya gesek ya. Saya lupa masukin contoh soalnya untuk yang sebentar. Oh, ini. Nah, ini contoh soalnya. Kalau nggak salah ini ada di halaman 170 berapa nih? Saya lupa. Ini tuh contoh soalnya ada di halaman nggak ada di sini ya. Tapi padahal saya ambilnya dari buku paket soalnya. Cuman saya lupa nomornya berapa. Ini contoh soalnya. Jadi cara menghitungnya gitu ya. Kita tentukan dulu bahwa TA sama dengan TB. Nah, tetapi di sini kasusnya bahwa A itu bergeraknya ke arah yang horizontal. Sehingga untuk yang A kita carinya bukan sigma FY tetapi sigma FX. Karena dia geraknya ke arah sumbu X atau ke arah horizontal. Kalau kita lihat di sini A-nya itu bergeraknya ke arah horizontal sumbu X. Sedangkan B itu bergeraknya ke arah yang vertikal. Oleh karena itu hukum Newtonnya itu kalau yang di A sigma Fx, sedangkan yang di B itu sigma Fy.
Lalu kita masukin jebret. Nah, dapat nih persamaannya ini. Dapat percepatannya maksudnya. Adalah 7,5 sehingga didapatkan nilai tegangan talinya yaitu 7,5 Newton. Baik itu tegangan tali pada benda A dan tegangan tali pada benda B. Tapi kalau mau pakai persamaan cepat atau rumus cepat dari mencari A juga boleh. Yaitu A sama dengan G. Saya tuliskan dulu. G dikali dengan massa dikurangi dengan massa. Nah, kita lihat siapa yang lebih ini ya. Kemudian dibagi dengan massa ditambah dengan massa. Nah, kita lihat dulu massa siapa yang bergerak dominan. Ternyata di sini yang bergerak dominan adalah B. Berarti massa B yang kita jumlahkan, sedangkan massa A yang kita kurangi. Ini massa B ditambah dengan massa A. Jadi massa B-nya itu lebih besar, sehingga B-nya yang kita jadikan positif, A-nya yang kita jadikan negatif. Sehingga kita dapatkan bahwa percepatannya, nilai percepatannya sama dengan 10 dikali dengan 3 dikurangi 1. Dibagi dengan 3 ditambah 1. Jadi ini adalah 20 dibagi 4. 20 bagi 4 itu berarti berapa tuh? 5. 5 ya, meter per sekon kuadrat. Oh, harusnya sama nih nilainya. Bukan 7,5. Harusnya nilainya 7,5 juga. Kalau pakai persamaan cepat. Oh iya. Oke. Jadi gini. Si A-nya itu kan bergeraknya secara horizontal ya. A-nya itu kan geraknya horizontal. Kalau di contoh soal atau di pembahasan kita yang ini, A-nya dan B-nya sama-sama bergerak secara vertikal. Ya, di sini maka MB-nya bergerak ke bawah, MA-nya bergerak ke atas, atau MA-nya bergerak ke bawah, MB-nya bergerak ke atas. Tetapi dari contoh soal ini ternyata salah satu dari bendanya itu bergeraknya bukan ke arah yang vertikal, tetapi ke arah yang horizontal. Di mana di sini A yang ke arah horizontal. Nah, karena A-nya bergerak ke arah horizontal, maka dalam persamaan percepatan tadi, ya, ini MA-nya ini tidak berlaku karena MA di sini, kalau kita kalikan G, berarti kan MA dikali dengan G itu sama dengan WA ya, atau gaya berat A ya. Nah, gaya berat A kan arahnya ke bawah nih, kalau saya gambarkan di sini. Sedangkan gaya tegangan talinya arahnya horizontal. Berarti kalau masukin ke dalam persamaan ini, maka MA-nya ini tidak berlaku. Jadi MA-nya ini tidak ada. Sehingga jadinya adalah 10 kali 3, yaitu 30, dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Konsisten dengan hasil yang sudah Bapak hitung sebelumnya. Bingung nggak? Bingung. Kalau bingung gini. Kalau bingung ya, maka coba dulu latihan soal halaman 31. Nomor 31 halaman 172 menggunakan cara yang sama dengan yang sebelumnya. Mau masih ngapain emang? Anaknya. Nah, tetapi karena waktunya sudah selesai, ini buat PR dan bisa dijawab atau bisa dikerjakan secara mandiri ya. Kemudian minggu depan seperti biasa Bapak akan tanyakan atau akan minta salah satu dari kalian untuk menunjukkan bagaimana caranya. Nomor 31 halaman 172. Jangan khawatir, PPT-nya nanti Bapak akan upload ulang. Dan videonya Bapak akan upload juga. Termasuk video yang di part 1 di kelas kalian ya. Tapi Bapak cut dulu bagian yang
musiknya ya. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa Subhanakallah. akhir majelis, subhanakallahumma. Subhanaka. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.